Selamat datang semuanya. Apa kabar hari ini? Good, good, great. Langsung saja yuk kita mulai sesi pertemuan kita di hari ini. Nah, hari ini spesial banget. Kita kedatangan seorang teman baru. Sekarang, saya minta masing-masing dari kalian untuk bisa memperkenalkan diri dan juga berbagi pengalaman biar teman baru kita ini bisa lebih terbuka, ya. Oke, gimana kalau misalnya mulai dari Putra? Halo, nama gue Putra dan gue Edik. Hai Putra. Halo. Gue bangga, gue bisa bilang kalau gue sudah 7 tahun bersih. Thank you. Gue itu pertama kali make sekitar lulus SD kali ya. Pas baru masuk SMP, gue nyoba sama teman-teman gue. Semenjak itu pertama masuk mulut gue, wah, gue nggak bisa lepas. Waktu itu awalnya gue make 3 kali sehari. Setelah beberapa bulan itu gue bisa ngabisin 100 paket dalam sebulan. Dan itu gue nggak ngerasa gue addicted. Gue nggak ngerasa itu salah karena gue masih fine aja. Tapi mungkin itu karena efek masih muda kali ya. Tapi gue udah mulai ngerasa itu gue hit rock bottom. Itu setelah gue gadai sertifikat rumah keluarga gue. Gue untuk pindahin fokus gue biar gue nggak mikirin itu, gue sekarang content creator. Gue bikin konten dan gue collab sama Young Lab. Ya, seperti gue bilang tadi, itulah konsekuensi gue. Tapi gue bisa bangga ngomong kalau gue udah bersih 7 tahun. Gue bisa bangga ngomong I make it. Thank you, I make it. Thank you Putra, that was so beautiful. Teman-teman, bisa belajar banyak ya dari pengalamannya Putra. Tapi ingat, semua orang itu punya cerita yang berbeda dan pastinya punya path yang berbeda-beda juga. Oke, selanjutnya, bagaimana kalau kamu Usama? Yuk coba ceritain ke kita. Ahlan, nama Ane Usama dan Ane Edik. Hai sama. Sebetulnya Ane juga nggak ngerti kita ngapain di sini gitu. Buat Ane nggak ada apa-apanya. Jujur aja sebetulnya Ane kemarin jalan sama Harim terus ketahuan beli tuh barang. Makanya Ane datang ke sini. Tapi Ane udah minta maaf sama Harim Ane, udah minta maaf sama keluarga. Ane ngerasa ini nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada apa-apanya. Ane baik-baik aja. Ane kerja masih biasa, masih ibadah, masih bayar tagihan. Nggak ada efeknya sama badan Ane, nggak ada efeknya sama sekali. Astagfirullah. Ane cuma sekali-sekali doang kok. Makanya ini cuma sekali-sekali doang. Dan itu juga gara-gara kemarin pas lagi Harim Ane ke dapur, Ane ke gap lagi nyalain api. Usama, it's okay, calm down. Itu justru adalah tujuan kita ada di sini. Kita semua mengerti ya bahwa yang namanya addiction itu bukan hanya sulit untuk Usama saja, tapi juga sulit untuk keluarga kamu. Ane nggak kenapa-napa, Ane nggak edik. Bro, ini kenapa kita di sini? Santai. Ya, we make it. Usama, saya seneng deh kamu sekarang mulai bisa mengontrol emosi kamu. Guys, inget ya, itu adalah salah satu sign dari addiction. Marah karena tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, gimana kalau selanjutnya Martin yang cerita? Hai semua, nama gue Martin dan gue Edik. Hai Martin. Hai Martin. Oke.
ini dimulai dari 1 sampai 2 tahun yang lalu. Ada satu momen dalam hidup gue, adek gue sakit keras. Gue nggak tahu harus bagaimana, tapi temen gue kasih solusinya. Temen gue tawarin gue untuk jual barang ini. Gue jual. Oke, duitnya banyak banget. Gue mulai jual sampai akhirnya gue bisa membiayai rumah sakitnya mereka sampai mereka sembuh. Dan bahkan gue deketin cewek ini dan gue bisa married sama dia. Marriage mewah banget. Gue bisa beli rumah, gue bisa beli mobil, cuma karena gue jual barang itu. Semua fine-fine aja, menurut gue semua fine-fine aja. Gue diajakin teman-teman gue, mabok, gue mantap. James, itu bela tentang gue, sangkai kau me. Gue mabok-mabokan lalu tak setengah sadar gue ditawarin barang itu sama teman gue. Barang yang gak pernah gue sentuh sebelumnya, karena gue takut. Gue cobain dan barang itu enak banget. Lo tuh bilang, tak senggol ya pandai. Sejak saat itu gue gak bisa berhenti. Gue gak bisa berhenti untuk cobain barang itu terus sampai gue addict. Sampai saking gue sukanya, gue liat anak gue kasih barang itu ke anak gue, dan anak gue suka banget. Dan gak cuma berhenti sampai situ, gue ajarin dia untuk pikir. Gue ajarin anak gue pikir. Dan anak gue suka banget. Suatu temen lagi tante gue ikap, alhamdulillah ya. Dan gak cuma itu aja, anak gue bikin sendiri. Anak gue bikin barang itu enak. Singkatlah tante gue ikap, gue naik tuh. Ya, sengoy. Tolong bayar lagi nih, lo kok laptop cek tangan tuh. Gue udah mau mengakhiri hidup gue tadi. Waktu gue jalan dan gue ngeliat kalian semua di sini, dan gue memutuskan untuk gue masuk. Gue mau stop. Gue mau stop untuk jual, gue mau stop untuk pakai barang ini. Dan gue sangat melarang kalian semua untuk pakai barang ini lagi. Enggak boleh. Itu komitmen gue. Alright, let's move on to Nicole. Nicole, tumben kamu datang. Udah jarang loh saya lihat kamu datang ke sini. Iya. Ada cerita apa, Nicole? Hai, nama gue Nicole, and I am a addict. Hai Nicole. Gue tahu kalau barang itu nggak sehat. I mean, I know, right? I'm not stupid, like. Tapi semalam itu gue mabuk sama teman gue, terus gue lagi jalan pulang, terus gue lewatin gang kan. Ada yang lagi masak. Wanginya itu tuh enak banget. Ya udah gue samperin deh. Gue samperin terus duit gue kurang, so gue kasih barang gue. Dan I just Không mà nghe, không mà nghe, không mà nghe. Apa-apa? sometimes you just really need it, you know? I just need it sometimes, but I know it, I feel so dirty. Kayak gue ngerasa malu banget, dan gue mau minta maaf ke orang tua gue. Kalian tuh gak ngerti kalau sebagai cewek tuh kayak gimana. I'm so embarrassed. I'm sorry. Tenang, Nicole. Saya yakin semua ini pasti ada jalan keluarnya. And one day you will look back. Semua ini akan bikin kamu makin kuat. Tapi yang penting, Nicole,
Sekarang kamu sudah sadar, kamu tahu diri kamu punya addiction. And finally, Gandhi. Maaf semuanya. Nama gue Gandhi. Well, I guess you can say it. I'm an addict. Hai Gandhi. Well, gue lagi minum-minum di SCBD sama teman-teman gue. Terus, ini teman-teman gue ngajak ke kota. Oh. Udah lah Gan, ikut aja, kayak ikut lalu coba lah kayak gitu. Terus gue pikir, emang sih gue udah denger banyak banget tentang tempat ini gitu. Tapi gue belum pernah make sebelumnya, gue sama sekali gue nggak pernah. So yaudah, we went there to kota. Terus sampai di sana, I tried it man. And fuck, it was so good. Like kayak rasanya tuh kayak kita terbang ya nggak sih? Sampai tiba-tiba nyokap gue nemu receipt di dalam kantong gue. Lo tau gak? Gue I've done so many crazy thing in my life already gitu, dan kenapa why does he have to make such a big deal gitu, dan gue sampai dibawa ke sini gitu, gue dipaksa gue harus ke sini. Ya udahlah, karena I mean imagine lo ketemu sama nyokap atau sama bonyok lu udah misalkan, and ngeliat wajah mereka yang kecewa banget sama lo, rasanya gimana? Kayak nusuk banget kan men. Ada yang mesen mie? Mie goreng pakai telur? I can make it. Apa yang kan Ane bilang? Ente semua dibohongin. Dia juga nikmatin. Guys, tenang. Ini nggak seperti yang kalian pikirin, guys. Bang, kenapa sekarang sih, kan mau sentar? Lu pesan sama dia. Guys, please, kuat, stay strong. Lu udah bos siapa lu? Siapa bos lu? Tenang, guys, tenang. Please, guys. Ya udah guys, kalau gitu gue masih ada satu paket bumbu nih. Kalian mau gak sih? Gue duluan ya. Cool. Putra mana, Pi? Party. Putra. No, Putra, Enggak. no. Gue udah 7 tahun gak ketemu barang ini. I can't take it anymore. This must be fate.我哋醒啦啦，我應佢。睇嚟咧，插球兩隻球兩。 What up Mother Fixes? Terima kasih buat nonton video ini. I hope you guys liked it. Kita juga mau bilang terima kasih buat Martin sama Enggani. Kalau misalnya kalian mau lihat channel mereka, ada di description di bawah video ini. And don't forget to follow us on Instagram as well at Fix Productions. And don't forget that we also have merchandise. Ada kaos, ada topi, but you gotta look for it on our website, fixproductions.co. And thank you so much for watching. And don't forget to subscribe, share all our videos and everything. Okay? Thank you. Mwah. Bye.